Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, siap. Sebelum kita awali pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Oke, tolong dipimpin doa oleh Ketua Kelas, Yola. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Pada hari ini pembelajaran kelas Sopi, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ade Mastika, Hadir. Novi Srimayanti, Hadir. Yuanda, Hadir. Siti Saleha, Hadir. Pak Ujian Sihabudin. Hadir. Baiklah anak-anak, untuk tujuan pembelajaran hari ini Ibu akan sampaikan yang pertama yaitu peserta didik mampu memahami jasa kirim di Shopee dengan cermat. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu memahami perhitungan berat produk dengan benar. Kemudian yang ketiga, peserta didik mampu memahami perhitungan ongkos kirim berdasarkan berat produk dengan benar. Kemudian yang keempat, peserta didik mampu melakukan perhitungan berat produk dengan teliti. Dan yang terakhir, peserta didik mampu melakukan perhitungan ongkos kirim berdasarkan berat produk dengan teliti. Itulah tujuan pembelajaran dari pembelajaran kita hari ini dan semuanya harus dapat kita capai. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang jasa kirim ya, jasa kirim Shopee. Tapi di sini sebelum kita ke dalam pembahasan, Ibu ingin mereview dulu pembelajaran sebelumnya, yaitu modul kedua tentang pembuatan akun Shopee. Ada yang masih ingat gak coba di sini? Bagaimana cara membuka akun Shopee? Saya Bu. Oke, Melisa boleh sambil berdiri. Jadi, cara daftar di akun Shopee yaitu yang pertama-tama kita download aplikasi Shopee di Play Store. Lalu, setelah di-download kita buka aplikasi Shopee. Yang pertama, pilih saya, lalu pilih daftar, lalu masukkan nomor telepon, masukkan kode CAPTCHA, masukkan kode verifikasi, lalu atur password dan klik daftar. Password ya. Oke, Iya. terima kasih Melisa. Tepuk tangan. Oke, selanjutnya masih dari pembelajaran sebelumnya, Ibu ingin bertanya nih, masih ada yang ingat ya? Kenapa pelajaran kelas Shopee dijadikan mata pelajaran pilihan di kelas 11 pemasaran? Karena Shopee merupakan marketplace yang banyak digunakan masyarakat Indonesia, sehingga menjadikan target pasar kita sebagai produsen atau distributor memiliki kesempatan luas dalam memasarkan produk kita. Oke, betul? Betul. Oke, sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran modul ketiga yaitu jasa kirim di Shopee. Semuanya boleh lihat ke layar ya. Di sini ada jasa kirim Shopee, ada 3 metode. Yang pertama drop off. Kalau drop off itu artinya paket kita nggak bisa diambil, tapi kita harus mengirimkan paketnya ke tempat jasa pengiriman. Contoh, Pak Ujan nih di Shopee punya toko, ada yang pesan. Contohnya Pak Ujan menjual baju, maka baju yang telah Pak Ujan kemas harus diberikan ke, contoh di sini untuk drop off ada Pos Indonesia, ada Indah Logistik, jadi nggak bisa diambil. Yang kedua ada pick up. Kalau pick up diambil nih. Contohnya Pak Ujan punya itu kaos ya, tapi misalnya ada yang mau beli, nanti Gosen atau Grab yang ngambil langsung ke Pak Ujan. Tapi nggak bisa kita memberikan paket kita ke Gosen atau Grab. Jadi harus mereka yang ngambil. Ini sebaliknya. Tapi ada yang dua alternatif, bisa diambil, bisa juga kita yang menyimpan ke tempat paketnya. Salah satunya ada JNT, Secepat, JNE dan lain sebagainya. Ada juga selain itu ada kayak Ninja ya. Ada juga. Di sini ada detail metode pengiriman di Shopee. Yang pertama drop off, bayar biaya ongkir ya. Jadi kita harus bayar biaya ongkirnya.
Kalau yang pick up, bus and grab tidak membayar ongkir atau cashless, kemudian ada drop off atau pick up, kemudian untuk input nomor resi dapat dilihat ya, yang bisa input nomor resi yaitu yang drop off. Untuk nomor resi otomatis ada di pick up ataupun drop off atau pick up. Jadi nanti nomor resinya akan langsung ada. Oke, nah selanjutnya kita akan belajar bagaimana menghitung berat produk. Tapi sebelum Ibu akan membuat kalian paham akan bagaimana cara menghitung berat produk, Ibu ingin lihat dulu aplikasi Shopee yang telah kalian download, di mana pembelajaran sebelumnya Ibu telah memberikan kalian tugas untuk mendownload aplikasi Shopee. Oke, coba lihat nanti. Oke, siap. Semuanya sudah mendownload ya? Sudah. Oke, kemarin juga kita telah mempelajari bagaimana cara untuk menjadikan produk kita berada di dalam toko saya ya. Di sana ada deskripsi di mana berapa berat produk kita, berapa sentimeter dari panjang, lebar dan juga tinggi dari produk ya. Oke, di sini Ibu ada produk yang telah Ibu kemas. Jadi yang pertama produk kita harus dikemas. Jadi jangan mengukur produk dalam keadaan belum dikemas, tapi harus sudah dikemas ya. Oke, coba dilihat. Nah, di sini ada 595 gram. Oke, berarti 6 ons kurang ya. Oke. Nah, kemudian kita tulis nanti di sana berapa jumlah dari beratnya. Kemudian kita hitung panjangnya. Di sini ada 29. Kemudian lebarnya ke pinggirnya ada 16 cm dan kemudian tingginya, tinggi dari produk kita di sini ada 10 cm. Jadi nanti kalian alangkah lebih baiknya ketika tidak ada yang gini bisa pakai penggaris ya. Jadi ada untuk perhitungannya. Oke. Nah, Ibu terus bagaimana nih cara menghitung berat produknya untuk disimpan ke dalam handphone kalian atau aplikasi kalian. Lihat di sana ya. Di sana ada ongkos kirim, kalian tinggal tulis aja beratnya berapa, lebarnya berapa, panjang dan tingginya berapa. Nanti otomatis akan ada perhitungan dari Shopee-nya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Saya Bu. Oke, Nisha silakan mau bertanya apa? Maaf Bu, saya izin bertanya. Ya. Apakah yang dimaksud tidak membayar biaya ongkir atau cashless itu artinya gratis? Oke, pertanyaan yang bagus. Di sini ada tidak membayar biaya ongkir atau cashless, maksudnya bukan gratis ya. Oke, maksud dari cashless di sini artinya kita membebankan biaya ongkos kirim ditanggung dulu oleh pihak jasa kirim. Gitu ya. Jadi nanti ketika pembeli sudah membayar dan dimasukkan saldonya ke Shopee, otomatis saldo yang ada di kita sudah dikurangi oleh ongkos kirim. Contoh harga paket Ibu 50.000, ongkos kirimnya 10.000. Nanti pembeli bayarnya berapa? 60.000 lah, kan harga paket ditambah ongkos kirim. Gitu. Nah, tapi nanti yang masuk ke saldo kita hanya 50.000, 10.000-nya kemana? Ke ekspedisi nanti. Jadi kalau bahasa Sundanya di talangan heula. Oke, bagus paham ya. Jadi di sana ada untuk metode cashless. Oke. Berarti sudah paham sampai sini ya? Paham? Paham. Nah, oke, nah di sini ada dua metode dalam perhitungan berat produk dalam jasa kirim. Yang pertama ada berat sesungguhnya atau aktual, kayak ini di kilo berapa? 995 gram ya, maaf. Kemudian ada yang kedua itu berat volume. Kalau berat volume biasanya dihitungnya itu bukan dari berat. Ini beratnya berapa? 55 gram. Tapi yang dihitung bukan 55 gram, tapi berdasarkan berat dari volume produk. Karena apa? Biasanya berat volume itu digunakan untuk produk di mana barangnya itu lebih kecil dibandingkan ukurannya. Tahu nggak isinya ini apa? Nggak tahu. Isinya lipstick. Lipstick sebesar gini gak? Paling sebesar gini atau segini ya. Tapi gak mungkin kan kalau kita ngirim paket lipstick kemudian lipsticknya cuma pakai solasi ban dikirim, enggak kan? Berarti kan bagaimana caranya supaya lipstick tersebut tidak pecah, tidak rusak. Makanya kita pakai lagi yang namanya bubble wrapping, kemudian lain sebagainya. Maka perhitungannya sama seperti tadi yang Ibu sampaikan, panjang kali lebar kali tinggi per 6.000. Itu yang akan dijadikan perhitungannya ya. Jadi panjang kali lebar kali tinggi dibagi
6.000 seperti itu. Oke, nah sekarang kita masuk ke dalam praktik ya. Silahkan yang per kelompok. Nah, di sini kami kelompok 1 akan menghitung tinggi, panjang, lebar, dan berat. Di sini ada yang tahu isinya apa? Nah, di sini isinya bedak. Oke, maaf, Ibu mau nanya ke kelompok 1. Kalau bedak maksudnya berat sesungguhnya atau berat volume? Berat volume. Kenapa berat volume? Karena isinya ada lebih kecil dari bungkusnya. Oke, karena di dalamnya itu terdapat salah satunya bubble wrapping, kemudian bungkusan yang lain. Berarti perhitungannya di panjang kali lebar kali tinggi per 6.000. yang lain coba siapkan kalkulator untuk menghitung. Coba lihat dulu untuk ukuran panjangnya berapa. Kita lihat dulu ya ukuran kalau berat sesungguhnya di berapa? 315 gram. Oke. Nah, coba kalau misalnya kita pakai perhitungan volume, dilihat dulu panjangnya berapa? Panjang ke sini 12 dikali tinggi. Tingginya 2 kali 2 dibagi 6.000. Berapa? 22,68. Oke. Nah, itu berarti volume dari bedak tersebut ya. Tapi nanti untuk Shopee akan secara otomatis dilakukan perhitungannya di dalam nanti pas jasa pengiriman. Jadi kalian tinggal menulis beratnya berapa, panjang, lebar, dan tinggi di aplikasi Shopee ketika kalian mau mengupload produk kalian. Oke, terima kasih, paham ya? Iya. Oke. Silakan duduk kembali. Oke, alhamdulillah tiap kelompok telah mempresentasikan hasil dari berat dari produk yang telah kalian bawa yang nantinya akan menjadi produk yang kalian jual di toko kalian di Shopee. Oke, untuk mengakhiri pembelajaran ini, ada yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita tentang jasa kirim? Silakan. Saya Bu. Oke lah. Nah, saya di sini akan menyimpulkan tentang jasa pengiriman Shopee yang ada 3 itu. Nah, yang pertama ada drop off. Drop off itu ketika kita mau mengirim paket, drop off itu kita yang mengantarkan ke ekspedisi tersebut. Kalau pick up ketika kita mau mengirim paket, si paket tersebut harus diambil oleh ekspedisi. Nah, ada juga yang drop off sama pick up. Drop off sama pick up kita bisa mengirim produk ke ekspedisi, bisa juga ekspedisi mengambil ke tempat kita. Oke, terima kasih Yola. Tepuk tangan untuk Yola yang telah memberikan kesimpulan. Ya, jadi di sini kita tadi telah mempelajari tentang bagaimana caranya kita berhitung ya, cara berhitung produk yang akan kita jual. Mulai dari panjang kali lebar kali tinggi dibagi 6.000. Itu untuk perhitungan volume. Ada juga berat sesungguhnya. Kalau berat sesungguhnya berarti langsung ditimbang. Oke, terima kasih juga untuk kalian semua yang telah membawa paketnya. Kemudian kita tadi udah belajar tentang praktek perhitungan berat dari sebuah volume dan juga berat sesungguhnya produk. Untuk itu pembelajaran hari ini dicukupkan sampai di sini. Cuma sebelumnya kita berdoa dulu ya untuk mengakhiri pembelajaran. Boleh dipimpin lagi oleh ketua kelas. Sebelum kita mengakhiri pelajaran ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dalam hati masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum Ibu keluar dari kelas ini, Ibu ingin memberikan kalian semangat juga untuk pembelajaran selanjutnya ya. Oke, siap. Are you ready? Ready! SMK? Bisa! SMK? Hebat! SB? Unggul! Jaya! Jaya! Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dari pembelajaran Ibu hari ini. Mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.